Taraini amin. Awal kitab Nurul Iman fi ahadi min kalami Habibir Rahman susun Habib al-Alam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ba'ithi habibihi, segala puji bagi Allah, ba'ithi habibihi wa dinil haqqi, dan agama yang hak benar, liyudhhirahu ala dini kullihi, agar Allah menampilkan dinil haq, menampilkan agamane, ala dini kullihi, mengalahkan semua agama. Santri pakaiannya sing rapi, zuhud toh, gak ngono zuhud. Zuhud itu hati, ya. Harus kalian rapi tampil ke. Liyudhhirahu ala din kullih. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi. Sallallahu, rahmati Allah, rahmah ta'zimnya Allah, wa sallama, Allah, mudah-mudahan Allah merahmati, wa sallama, memberikan salam keselamatan, wa baraka, memberikan tambahan kebaikan, alaihi, atas Nabi, wa ala alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, salawat salam. Wa hamili rayata syar'ihi, dan juga buat orang-orang yang membawa rayata syar'ihi, bendera syariatnya Nabi. Sapa iku? Para da'i ilallah, para da'i ilallah, da'i ilallah, yang ngajak sama Allah. Niate dakwah iku ilallah, niate gitu ae, wala macem-macem sapi turute wis ndak usah. Kadang sing sapi turute iku malah kadang ngotor-ngotori, kadang ngotor-ngotori. Niat dakwah ilallah titik, gak usah ana campuran macem-macem. Alhamdulillah. Ila yaumiddini wa hamili rayata syar'ihi ila yaumiddini, sampai hari ad-din. Apa itu yaumuddin? Yaumuddin itu hari pembalasan. Ad-din itu yakni al-jaza. Maliki yaumiddin, maliki yaumil jaza, sampai hari kiamat yakni. Fa khaba'a ma'aniyat dalalati, fakhaba'a, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyimpan. Fakhaba'a, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan ma'aniyat dalalati, makna-makna yang menunjukkan. Wa a'lamal isyaratil haqqiyati, dan menyimpan bendera-benderane isyarah yang hak, bendera-benderane isyarah yang hak. Iku maknane hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya simpenan makna, itu dalam. Ada banyak petunjuk dari hadisnya Nabi. Meskipun hadisnya Nabi zahire ringkesnya meskipun ringkesnya itu subhanallah sangat ringkes, tapi khaba'a ma'aniyat dalalat wa a'lamal isyaratil haqqiyat wa rumuzit tafhimat, menyimpan simbol, rumus, tanda, tafhimat, pemahaman, simbol-simbol, tanda-tanda pemahaman, wa jawahiril ma'arifi, permata ma'rifat, wa wadhihat ta'rifati, dan kejelasan pengertian-pengertian.
fima afadhahu, fima di dalam maknane. Subhanallah, kalian lihat syarah-syarah hadis Nabi, meskipun hadisnya itu pendek gak karuan, hadisnya itu la taghdab walakal jannah. Allah, itu syarahnya Masya Allah, simpenan maknane itu banyak. A'lamal isyaratil haqqiyat wa rumuzit tafhimat. Fajadirun bi ummatihi, fajadirun maka pantas bi ummatihi, buat umatnya Nabi, alladzina istajabu, yang sudah menjawab dakwahnya Nabi, yakni jawab dakwah itu iman ya. Soalnya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang ummatul dakwah, ada yang ummatul ijabah. Semuanya itu umatnya Nabi. Ummatul dakwah itu masih dia itu gak mau kenal sama Islam, tapi umatnya Nabi soalnya dia itu di zaman yang diarahkan buat dia dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat sampai balaghut dakwah loh ya. Dengan syarat orang itu balaghut dakwah. Kalau orang itu enggak balaghut dakwah ya bukan termasuk ummatud dakwah ya, di ma'dzur dia, dimaafkan kalau dia enggak mau jawabin Nabi, dimaafkan. Contohnya orang yang lahir dalam keadaan enggak punya asam wal basar sekaligus bisutuli, lahir bisutuli, naudzubillah min dzalik. Ya nggak punya jendela buat akale, dia nggak tahu informasi, ngerti ini pokok ngeleh ya nangis, seneng ya guyu, wes nggak punya informasi sampai kok jadi sampai besok orang yang didakwahi dia ma'dzur, dimaafkan. Andai kan dia nggak syahadat wala sholat, termasuk orang fatrah, orang yang sudah tidak dilalui masa dakwah, meskipun dilalui Nabi, tapi zahire dia ikut dilalui Nabi, tapi dari segi balaghut dakwahnya seakan-akan nggak dilalui dakwah, nggak ada jendelanya. Atau misalnya ada orang diasuh di tengah alas, lahir dibuang, langsung dirawat sama binatang-binatang Tarsan, misal ono nggak ada informasi, ya dimaafkan. Meskipun misal dia kok kumpul orang, akhirnya dia dengar ada Islam, nah, sudah ketika dengar Islam balaghut dakwah sudah. Kok dia kok iman sama Gusti Allah, iman sama Nabi, itu ummatul ijabah. Berarti dia itu ummatul ijabah, sudah jawab dakwahnya Nabi, sudah iman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilahnya ummatul ijabah itu banyak sekali, kita itu fadilahnya banyak. Yes, buat bahan syukur, maksudnya gitu, bukan buat bahan kita itu merendahkan umat lain, bukan, bahan syukur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadilah ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah ya, ummatul ijabah. Ummati ummatun marhumah maghfurun laha mutabun alaiha. Umatku dirahmati, ditaubati, diampuni. Enggak akan mereka itu maksiat ditumpas binasa kayak umat Nabi Hud, Nabi Soleh, enggak akan. Ditunggu sama Gusti Allah. Kapanpun mau istighfar pasti diampuni. Antumul akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Kalian itu paling akhir umat itu, tapi paling awal nanti di yaumil qiyamah. Nanti masuk surga itu kalian paling awal masuk surga. Sebelum umat-umatnya Nabi Nuh, bahkan umatnya Nabi Nuh masih di luar, kita sudah diizinkan masuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak fadilah. Seluruh umat dikumpul di mahsyar. Semua umat itu jumlahnya 120 saf. Seluruh umat mulai umatnya Nabi Adam sampai umat paling akhir ditaruh sama Gusti Allah di saf-saf di mahsyar. Itu
120 shaf. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 shaf sendiri. Sisanya umat-umat saliyane umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi lihat umatnya itu bangga. Apalagi nek umatnya itu umat kualitas. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lihat ku seneng. Inna ummati yud'auna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil sama Allah yaumul kiamah iku mencorong wajah tangan kaki min atharil wudu, bekase wudune. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya umatnya Nabi banyak khususnya umatnya Nabi yang enggak diberikan buat nabi-nabi lainnya. Fajadiran bi ummatihi, maka pantas buat umatnya Nabi alladzina stajabu, yang menjawab dakwahnya Nabi ani iman. Pantese kanggo orang mukmin, pantese ayah tamu memperhatikan bima satara an lisanir risalati, bima satara dengan perkataan yang keluar an lisanir risalah dari lisan ar-risalah, yakni lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantes buat umat yang mukmin yang ngaji hadis, iman sama Nabi tapi enggak ngaji hadis. Semua ilmu punya maziyah. Kalian kalau di muqaddimahe ilmu-ilmu ada hadduhu, ada fadhailuhu, ada ta'rifuhu, ada itu fadhailu al-funun, fadilah-fadilahnya fan-fan itu semuanya pasti ada. Kalau hadis, salah satu maziyah ya hadis itu sumber asli ilmu. Orang bisa merasakan bisa merasakan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nasihat-nasihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam masih asli. Nah, sudah diistimbati ulama, jadi ini sudah matang iku enak iku. Arkanus shalah, wis mateng iku. Tapi kalau Nabi amalkan pikiran fima hawahu minat dalalati, di dalam kandungan hadis, minat dalalati yaitu petunjuk-petunjuk hadis. Pikirannya itu bisa menemukan kandungan petunjuk hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasia-rahasia kalam itu bisa ditemukan orang-orang yang dengar hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah satu tanda hadis palsu kenal itu dari Nabi. Ada tanda-tanda khas. Salah satu tanda kalau hadis itu palsu, didengar kematannya, matan Nabi itu ada istilahnya, zahirnya fasih jelas, cuma dari segi batin atau dari segi makna, dari segi dalalah itu ada semuanya, ada dalalahnya, ada maknanya. Wa ayyuzayyinu bawatinahum, dan menghiasi batiniyahnya ummatihi, menghafal kalam Allah bihifdzi ma warada an mursyidihim, ya menghafal kalimat yang keluar dari pembimbing mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, min maqalih, yaitu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantesnya orang mukmin itu ya ngapalne Quran, ngapalne hadis, pantesnya maksudnya gitu. Paling layaknya man thalabul ilm. Una hadisan, maka ini adalah 50 hadis.
min kalami Rasulillahi, dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mimma ittafaqa alaihi syaikhani, dari riwayat yang disepakati sama dua syekh, asy-syaikhan, dua syekh, dua syekh, wa Abu Abdullah Muhammadin al-Bukhari, yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, wa Abul Husain Muslim al-Qushairi, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dua syekh di dalam ilmu hadis, ijma' seluruh ulama. Makanya kalau di level ke paling sahih itu Al-Quran. Al-Quran yakni al-mutawatirah, yakni riwayat sing 7 mutawatirah. Badane Al-Quran sing paling sahih hadisnya Nabi mattafaqa alaihi syaikhani, paling tinggi ba'dal Quran. Al-Bukhari wa Muslim, ma'ala syartil Bukhari wa Muslim, hadis yang tidak di dalam riwayat Bukhari atau Muslim tapi selainnya, tapi syarat-syarat rawi-rawine, sanad-sanate sesuai sama syarat yang disyarat ke Bukhari wa Muslim, itu ranking 5 meskipun rawinya bukan Bukhari atau Muslim. Yang ke-6, ma'ala syartil Bukhari, meskipun tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Misal Imam Hakim mengatakan hadza sahihun ala syartil Bukhari, ya sudah ranking 6 meskipun rawahul Hakim, meskipun. Yang ke-7, ma'ala syarti Muslim, hadis yang disahihke sesuai syarat Imam Muslim meskipun bukan Imam Muslim yang meriwayatkan. Misal Imam Hakim Hakim fi mustadrakih wa qala syarti Muslim, sudah ranking itu. Level-levelnya hadis. Sedangkan hadis secara umum, semua yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sahih, mesti sahih. Siapa yang menyalahke sabda Nabi? Nabi bersabda salah, oh gak berani, gak ada yang berani. Ya semua hadisnya Nabi sahih. Cuma para ulama mengkaji sanad hadis yang dikatakan itu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa atau sanate itu dikaji. Akhirnya mereka menilai sanate itu hasil dari nilai sanad itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu nilai dari sanad hadis, bukan sabda Nabi ya. Nanti sabda Nabi ya pasti sahih. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Akhirnya kalau dari segi pengkajian sanad hadis, nah ada 6 hadis yang mu'tabar dalam Islam. Pertama Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Dawud, keempat An-Nasai, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Ada selain-selainnya itu ada, tapi 6 itu yang paling jadi sumber muhtamad. Kalau selainnya banyak. Ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Hanifah, Musnadul Firdaus, Ad-Dailami, banyak. Nah, yang paling tinggi kitab-kitab musnad, bukan musnad, kitab-kitab hadis mudawwan itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua-duanya ini paling tinggi level hadis.
membawa sunnah Nabi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari sama Imam Muslim fadilahnya diakui sama semua ulama. Sampai-sampai kalau ada ulama tidak mensahihkan hadis yang sudah disepakati Bukhari atau Muslim atau salah satunya, mengakui sahih itu yang ditinggalkan. Imam Bukhari dan Muslim sepakat kalau hadis ini sahih, atau Imam Bukhari mengatakan ini sahih, atau Imam Muslim mengatakan ini sahih. Beda loh ya, paham ya? Imam Bukhari Muslim sepakat mengatakan, berarti yang sepakat dua, ini hadis sahih. Yang mengatakan ini Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan sahih, berarti yang mengatakan sahih dua sepakat. Atau yang lafi ijma'i ulama, kalau itu yang disahihkan Imam Bukhari dan Muslim atau salah satunya pasti sahih, pasti sahih. Itu ijma'i ulama. Makanya ada hadis sahih Bukhari, dah itu mantap sahih. Atau di sahih Muslim mantap sahih. Kok ada ulama yang mengingkari ada sekian hadis ternyata itu yang tinggal. Soalnya mengkhilafi ijma' ribuan, 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih. Jama'naha, kami kumpulkan hadis-hadis 50 itu, kata Sayyidil Habib Umar, litatazayyana labi hifdhan. Perhatikan kalimatnya Habib Umar. Habib Umar sendiri itu kalimatnya itu enggak cuma sekedar bicara, lihat, jama'naha, kami kumpulkan hadisnya Nabi dalam kitab 50 jumlahnya, litatazayyana bihifdhan, biar jadi berhias biha dengan hadis itu sudurut tullabi, hatinya para penuntut ilmu, hifdhan, dalam hafalan. Hatine kita itu wadah isine macem-macem, diumpamake karung, kalian iseni emas, artis berhiasnya karo syair-syair, lagu-lagu gak ada manfaatnya. Jangan gitu, lagu-lagu pen-pen, wah apa lagi gak karuan. Hadisnya Nabi loh, itu sing macem jadi hiasan buat hatine para tholabul ilm. Nah, itu maksudnya beliau gitu. Wa fahmu makna, tidak cuma hafal tapi juga faham makna. Sadiqan alal amal, dan azam atau tekad, keinginan, sadiqan yang betul, keinginan yang jujur, betul-betul ingin memang alal amal, untuk mengamalkan hadis. Semua itu bisa gampang ba'da hifzi misla kitabil mukhtari, setelah menghafal kitab semacam kitab Mukhtarul Ahadits Sahihah. Ada kitab namanya Mukhtar Al-Ahadits Sahihah, 2000 hadis sahih dikumpulkan sama Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ya, kitab hadis terkenal Mukhtarul Ahadits Sahihah atau Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah kalau tidak salah. Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah isinya 2000 hadis pilihan. Ya Allah, iki lho penting iki hadis iki, Mukhtarul Ahadits Sahihah. Diambil ke dari 6 bahkan lebih kitab musnad hadis yang paling utama dalam Islam. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Muwatta, Musnad Imam Ahmad. Banyak lagi. Yang sahih-sahih ada Jami'ul Kabir, Jami'us Shaghir. Dikumpulke, dipilih, terus dikumpulke dalam satu kitab, dikasih nama Mukhtarul Ahadits Sahihah atau Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Orang nggak bisa membaca kitab-kitab hadis Sahih Bukhari sampai khatam, Sahih Muslim
bisa baca Mukhtarul Ahadits Shahih yang ngaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting kita. Nah, itu semuanya ada level-levelnya. Tapi kalau itu masih berat, ya ojo berat. Wal arba'in an-Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawi. Nah, Arba'in Nawawi tambah sedikit 40 hadis. Dipilih sama Imam Nawawi, hati. Fahmu maknan, paham maknane. Azman satiqan 'alal amal, akhirnya kalau sudah hafal terus paham maknane, itu akan mudah dia itu amal sama hadis itu. Penghafal Quran nggak akan habis, penghafal hadis juga nggak akan habis. Tapi selama dua golongan ini nggak habis, ya kita boleh senang, boleh senang. Tapi cukuplah kalau kita itu nggak termasuk, ya kusek tersebar. Kalau kita nggak termasuk, itu aib buat kita. Tapi ini wis nggak ada lagi itu dua golongan. Para hufadzul Quran sudah nggak ada lagi, para hufadzul hadis nggak ada lagi. Yo, al-amal sudah. Kita hubungannya sama ayat-ayat lainnya. Nggak hafal gimana deh Pak? Nas'alul haqqa jalla jalaluh, kami memohon kepada Allah al-haq jalla jalaluh an yunawwira biha qalba man hafidhaha. Mudah-mudahan Allah menyinari biha dengan kitab ini, dengan khamsuna hadisan, qalba man hafidhal hadis nurul iman. Didoakan sama hati kita itu munawwar, roh kita itu disinari nur. Carane angel loh, nyinari hati itu angel loh, menyinari roh itu angel. Ini ada doanya orang soleh, doanya orang soleh cuma-cuma, syaratnya lumayan, nggak begitu sulit, butuh waktu mungkin 2 minggu bisa untuk tanwirul roh wa tanwirul qalb. Tanwirul qalb Islam dalam hadis naddarallahu imra'an sami'a minni faballaghahu kama sami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mudah-mudahan didoani sama Nabi, mudah-mudahan Allah menyinari, naddarallahu imra'an, mudah-mudahan Allah menyinari orang sami'a minni, yang mendengarkan dariku hadis, faballaghahu kama sami', kemudian setelah dia hafal dia menyampaikan persis seperti dia hafal, enggak ditambah enggak dikurangi. Itu semoga Allah menyinari. Itu sudah jadi sunnatullah itu. Para ahli hadis itu wajahnya munawwar. Berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak di akhirat, enggak cuma di surga jelas, enggak cuma ahlul jannah, enggak cuma ahlul hadis, semua ahli surga wajahnya mencorong. Di dunia sudah terlihat wajahnya mencorong. Bedanya sama wajah-wajah yang selain wajahnya para ahli hadis. Kalian nggak bisa, kita nggak bisa membayangkan wajah Imam Bukhari, Imam Muslim ahli hadis. Wajah ahli hadis yang wajahnya terlihat munawwar. Kalian lihat Sayyid Muhammad Al-Maliki ahli hadis, wajahnya kelihatan munawwar, berkah doanya Nabi. Nah, ini ada doa juga 50 hadis, yang hafal ini 50 didoa juga tafaul sama doa yang sama dengan doa Nabi, yaitu menyinari orang yang hafal hadis ini. Wa ayyakhla'a alaihi khil'ata barakatiha, dan juga mudah-mudahan Allah memakaikan buat dia khil'ata barakatiha, perhiasan berkahnya hadis ini. Dipakaikan buat dia berkah yang paling bagus dari hadis-hadis ini. Wa yaftahallahu baban fi rumuziha wa dalalatiha, semoga Allah membukakan buat dia baban, pintu, fi rumuziha, dalam tanda-tandanya hadis, yakni pintu kepahaman, memahami rumuz tanda hadis.
wa dalalatiha, dan petunjuk Allah dan akhirat nanti. Wa billahi taufiq. Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, 21 Muharram 1418 Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: fa walladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Atimmu, sempurnakanlah ar-ruku'a was sujud, rukuk kalian dan sujud kalian. Fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat nafsi yang diriku, jiwaku, biyadihi dalam genggamannya, yakni kekuasaannya, yakni demi Allah yang menguasai saya. Inna Nabi la'arakum, sungguh bisa melihat kalian, min wara'i dhahri, dari balik punggungku, dari balik punggungku. Idza raka'tum, ketika kalian semuanya rukuk, makmuman sama Nabi. Wa idza sajadtum, dan ketika kalian sujud di belakangnya Nabi jadi makmum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Atimmur ruku'a was sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atimmur ruku' was sujud. Atimmu, sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Yang disebut rukuk dan sujud, tapi bukan menafikan sakliyane rukuk dan sujud, yakni menyempurnakan semua rukun-rukun salat. Semuanya ar-ruku' was sujud. Pentingnya salat itu. Pentingnya salat itu salah satunya itu menyatakan kehambaan kita itu salat. Soalnya di dalam ibadah-ibadah itu ada rukuk, ada sujud. Kemudian rukun qauli, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa 'alaika Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa 'alaika. Itu tahqiq at-taqwa, penyempurnaan apa? Tahqiqul ubudiyah. Kalau puasa tahqiq at-taqwa. La'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada makanan, kalau ono wong, ayo makan, tidak mau. Kenapa? Inni akhafullah taqwa. Terus siam. Dia beramal, dia ikut etkan. Etkan ini menyempurnakan amal. Atau etkan ikulah tamamul amal, kesempurnaane amal. Ketika orang etkan atau ihsan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsanul amal, memperbagus amal. Itu kesempurnaan amal ketika di carane kita tidak akan rukuk kecuali kita yakin berdirinya kita sudah sempurna sahnya, sempurna sunnah-sunnahnya, baru kita rukuk. Kalau kita masih ada dhon atau masih ada, bukan dhon ya, masih tahu ada kurang, rukun qauline kurang, baca surah setelah Fatihah belum dibaca, ya jangan rukuk dulu. Soalnya itmamur rukuk itu awal rukuk sudah dalam keadaan sempurna sebelumnya. Makanya meskipun Nabi yang disuruh rukuk, berarti yang hubungannya sama sebelumnya rukuk juga harus sempurna. Ketika rukuk akhirnya dia sudah yakin kalau ketika dia berdiri sebelum menunduk, betul merunduk, tapi sudah merunduk dari segi kalimat bahasanya sudah dikatakan menunduk, sudah rukuk.
Tapi kalau itmamur rukuk biasa sampai sekira tangane kalau disentuhkan lutut itu nyampe, berarti dia siku. Berarti dia itu apa? Menunduk itu benar-benar menunduk tulang. Ketika rukuk boleh tanya orang yang rukuk. Nah, ketika mulai di tempatnya sekedar bacaan subhanallah. Kok ada ketika rukuk, zikir-zikir ketika rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli bacaan rukuk, atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashu'a wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Tapi termasuk itmamur rukuk kata Nabi fa'azzimu fihi rabb. Agungkanlah Tuhanmu ketika rukuk. Caranya kita mengagungkan Tuhan ketika rukuk dengan lisan subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Dengan hati maknanya subhanarabbiyal azim resapi. Makanya minta bantuan sama makna-makna yang bisa Rabb. Agungkanlah Tuhanmu dengan lisan, dengan hati, dengan jasad. Jasad sudah hasil ta'zim ketika dia rukuk. Lisan sudah hasil dia ta'zim ketika mengakui subhan rabbiyal azim. Tapi hati ini kalau enggak khusyuk, enggak memahami maknanya, ta'zim yang paling penting ta'zim di hati. Kalau jasadnya wis rukuk, lisannya mengakui subhanarabbiyal azim, tapi hatinya malah bukan. Tapi Nabi Adam diperintah menundukkan badan di depannya Nabi Adam alaihi salam. Prakteknya kayak kita rukuk ketika sholat. Itu juga disebut sujud. Soalnya sujud maknanya lugatan al-khudu'. Tapi kalau makna di fikih sujud wad'ul jabhah wal yadaini wad'u a'dha'is sab'ah fil ard. Itulah sujud. Meletakkan anggota tubuh yang jumlahnya 7 meletakkan 7 diletakkan di bumi. Kemudian kedua tangan, kemudian lutut diletakkan di bumi 5. Kemudian sebagian batinnya jari-jari kaki ditempel ke sebagian batinnya jari-jari kaki, berarti 7. Itu semuanya harus nempel baru disebut sujud. Makanya ketika ada orang sujudnya, masya Allah sujudnya setengah jam nggak ngadeg-ngadeg, tapi kakinya telapain gantung, belum sujud sedikit pun belum sujud meskipun setengah jam. Karena dia dikatakan sujud baru ketika semua anggota 7 nempel ke bumi, semuanya nempel sempurna, baru ketika itu dihitung sujud. Itu dari segi tumakninah, dari segi menempelkannya itu juga ada perbedaan. Kalau menempelkan sebagian dahi, bukan semua dahi loh ya, sebagian dahi itu menempelkannya bila hail tanpa ar-rahah, sebagian telapak tangan. Andaikan sebagian telapak tangan kok nempel, cukup, ikulah sujud. Enggak harus semuanya. Semua telapak tangan harus nempel. Nek semua telapak tangan harus nempel ya sing pakai cincin ya gak sah iku. Ono bagian rohah. Gua pokok nempel. Ya ini harus bila hail tanpa aling. Makanya kalau pakai sapu tangan, sarung tangan, pakai sarung tangan ndak sah. Soalnya yang disyaratkan ketika nempel tangan harus bila hail tanpa aling-aling. Kemudian lutut harus nempel, kedua lutut harus nempel, harus pakai hail, harus pakai aling-aling. Kalian sarungan, kalian selonoan, ketika sujud tempel ke dengkulmu ketika sujud. Cuma nggak perlu dibuka seperti buka dahi, buka ini, buka lututmu. Ya batal nih kadung buka di atasnya lutut, malah kasful aurah, malah buka aurah dong. Iku kita nutup tapi nempel persis, iku aurat.
wajib di atasnya lutut persis, bisa ditutupi. Kalau lutut ikut tertutup, berarti wajib dah, gak usah dicopot. Sarungan ya sudah, pokok nempel meskipun ketutupan sarung. Kemudian ba'du asabi'i ar-rijlaini, batin, sebagian batin jari-jarinya kaki, sebagian batin jari-jarinya kaki. Itu juga ditempel ke bumi, entah itu jempolane tok, jempolan kaki, tapi yang batin ditempel ke, yang lainnya enggak. Yang penting ada sebagian dari 5 jari-jari kaki yang batin, yang dalam, yang ditempel ke, cukup. Afdhole ya semua, afdhole semua. Oleh nempel boleh bil hail, boleh bila hail, boleh dialing-alingi, boleh tanpa aling-aling. Kalian nyopot, kalian pakai kaos kaki ketika sholat, boleh. Yang penting ada jari kaki ketika sujud harus nempel, harus ditekuk, harus nempel meskipun pakai kaos kaki. Jangankan kaos kaki, dalam fikih muzah sepatu tanpa dicopot 3 hari 3 malam, ketika sholat ya pakai muzah. Kaos kaki boleh, atau tanpa hail dicopot kaos kaki nggak masalah, dicopot boleh, nggak dicopot boleh. Yang penting nempel sebagian jari-jari ketika sujud. Itu dari segi zahirnya sujud, makna itmam as-sujud. Kemudian termasuk itmamus sujud, menyempurnakan sujud, menyempurnakan adab-adab sujud. Termasuk adab sujud tumakninah malah fardu, bukan adab lagi, fardu malah tumakninah. Kemudian zikir-zikir ketika sujud disempurnake, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa mastaqamat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Subhan quddusun rabbul malaikati war ruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Allahumma apa? Bacaan-bacaan sujud banyak Adhkarun Nawawi itu semuanya. Wa ammas sujud wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa ammas sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a. Ketika rukuk agungkanlah Tuhanmu, ketika sujud maka perbanyak. Idza raka'tum wa idza sajadtum, ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Jadi dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam. Kiblatnya itu ya mihrabnya menghadap kiblah, beliau juga menghadap kiblah. Makmum para sahabat itu di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakangnya Nabi persis biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di belakangku ketika saya salat, yakni makmum yang paling dekat dari saya, kata Nabi, ulil ahlam wan nuha, yang paling pinter, yang paling alim, paling berakal. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian sing rada pinter, kemudian sing rada pinter meneh. Itu yang di belakang Nabi sahabat-sahabat pilihan. Tapi yang di belakang-belakang sahabat-sahabat yang akhirnya ada yang baru masuk Islam, ada yang baru belajar, yang belakang-belakang. Lah itu ketika Nabi sholat jadi imam, itu belakang itu ketika Nabi Allahu Akbar rukuk. Nabi rukuk belum selesai begitu. Nabi belum sujud, sudah sujud disiin Nabi. Nabi sujud, ketika belum mengangkat dari sujud, sahabat yang paling belakang sudah mengangkat kepalanya dari sujud, disiin Nabi. Paling belakang, yang belakangnya Nabi, tidak ada yang berani. Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat alim-alim, masya Allah semua. Tapi belakang-belakang disiin Nabi. Ruku'e sujudnya sampai tidak sempurna, itu ruku'e sujudnya. Termasuk itmamur ruku' wa sujud, menyempurnakan rukuk dan sujud. Di antaranya
apa? Melaksanakan rukuk ba'da rukuknya imam, atau melaksanakan sujud ba'da sujudnya imam. Enggak mengangkat dari rukuk ba'da mengangkat imam dari rukuk, enggak mengangkat dari sujud kecuali ba'da imam mengangkat dari sujud. Itu termasuk itmamur rukuk was sujud. Lah Nabi ternyata ba'dane salam. Pemangsanya sahabat-sahabat paling belakang, wah Nabi jauh nggak tahu, nggak kelihatan. Nah dilihat saya nggak akan gini dah, mumpung aras-arasan res. Ternyata setelah sholat Nabi bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadi inni la'arakum min wara'i dhahri." Demi Allah, saya bisa melihat kalian dari balik punggungku. Idza raka'atum wa idza sajadtum, ketika kalian rukuk dan sujud. Setelah itu para sahabat gak ada yang berani dulu Nabi. Rukuk sujud di belakang Nabi, mereka sholat seperti seakan-akan dilihat Nabi. Memang dilihat, kata Nabi dilihat. Ini arakum. Meskipun di belakang Nabi, mereka saya dilihat Nabi. Kata Nabi ini arakum. Sesungguhnya saya bisa melihat kalian dari balik punggungku, min wara'i dhahri. Ulama maknani macam-macam. Ada yang maknani pertama, Nabi melihat para sahabat, ya a'malukum. Dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati nafi'un lakum uridat tu'radu alayya a'malukum. Ditampakkan buat saya amalan kalian. Ada yang mengaitkan maksudnya ya hadis itu amalannya umatnya dilapor ke sama Nabi. Makanya seakan-akan meskipun Nabi enggak lihat di depan, tetap kalau itu umatnya akan dilapor ke amalan sama Nabi ini. Ditambah ayat fakaifa ulai syahida, Nabi didatangkan jadi syahid, saksi. Saksi itu harus melihat. Makanya harus ditampakkan amalan umat Nabi kepada Nabi, dilihat Nabi, meskipun secara zahir enggak di depannya Nabi. Ada yang mengaitkan sama hadis itu, tapi ditentang banyak ulama. Enggak betul kalau itu hadis dikaitkan sama hadis ini. Soalnya hadis ini kaitannya sama orang yang min wara, ulama-ulama akhirnya maknanya inni la'arakum min wara'i dhahri. Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, mereka Imam Ahmad bin Hanbal, mereka maknani betul-betul Allah memberikan keluar biasaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ikut dikasih basar, penglihatan dari al-ainaini, dua mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan basar di al-ainain, dua mata, juga dari wara'i dhahrih, dari belakangnya Nabi. Kalau sekedar mata, itu dari segi dzatiyahnya nggak bisa punya kemampuan basar. Basar sama al-ainain dua hal yang berbeda. Allah kasih dua mata, Allah kasih kemampuan basar melihat, diletakkan di dalam al-ainain. Akhirnya dua mata bisa dijadikan melihat. Tapi Allah juga bisa meletakkan basar tidak dengan tidak di mata bisa, tapi di balik punggung juga bisa. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih penglihatan di balik punggungnya Nabi setelah di dalam matanya Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar, di dalam balik kofa itu artinya belakang kepala Nabi, punya daya basar, bisa melihat dari balik belakang kepalanya Nabi. Tapi kalau selainnya dari wara'i dhahri, balik punggungnya Nabi, belakangnya Nabi secara umum, alhasil itu mukjizat. Kalau dari segi penglihatannya Nabi, mukjizat penglihatannya Nabi ada beberapa macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang enggak dilihat orang selainnya, itu mukjizat. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi melihat malaikat Jibril, orang-orang enggak lihat malaikat Jibril, mukjizat. Ditambah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang tidak di depan.
tidak di dekat Nabi, bukan tidak di depan, tidak di dekatnya Nabi. Kalau ini la sudah mukjizat, jauh, bahkan yang nggak di dunia, jauh. Kalau di dunia, bahkan nggak di dunia Nabi lihat dari tempat Nabi, dari tempatnya Nabi. Nabi lihat dari Madinah, dari masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lihat keadaannya surga, sampai tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diulurke mau metik buah surga. Andai kan mau metik betulan, bisa betulan, ada betulan. Nabi nggak jadi. Mukjizat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Andaikan kalian melihat apa yang saya lihat, kalian pasti akan banyak nangis, sedikit tertawa. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka dari tempat yang jauh. Nabi bisa melihat dari sini. Mukjizat. Kalau inni la arakum min wara'i dhahri, Nabi melihat dari balik punggung atau balik tubuh Nabi, dari dekatnya Nabi. Tapi meskipun dari dekat atau meskipun dari belakang, tapi itu di dekatnya Nabi. Walhasil salah satu mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dari balik punggung. Idza raka'tum wa idza sajadtum, ketika Nabi rokok dan ketika Nabi sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Makanya jangan buntuti kanjeng Nabi, percuma. Orang buntuti kanjeng Nabi sama kayak orang datangin Nabi dari depannya. Nabi dibuntuti, nah kita dibuntuti nggak paham, mata kita di depan, kita dibuntuti dari belakang, nggak konangan kita. Buntuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama orang datang dari depannya Nabi. Inilah arakum min wara'i dhahri. Ada Abdurrahman bin Auf buntuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi soalnya khawatir kalau Nabi diganggu orang. Bukan niat jahat itu Abdurrahman bin Auf, tapi niat kepingin melindungi Nabi dari jauh tanpa mengganggu Nabi. Makanya dari jauh buntuti. Akhirnya dibuntuti dari belakang. Pikirnya kayak orang lain, Nabi nggak tahu nek dibuntuti. Nabi bisa lihat dari belakang. Akhirnya badannya masuk kebun. Tahu-tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Ketika sujud, Abdurrahman bin Auf dari jauh nunggu Nabi, saya sholat. Akhirnya ditunggu nggak berdiri, nggak ngangkat dari sujud, sampai tunggu sampai lama nggak ngangkat, sampai Abdurrahman bin Auf akhirnya takut, Nabi lama nggak mengangkat dari sujud, jangan-jangan wafat. Akhirnya ketakutan, lari ke Abdurrahman bin Auf deketin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dekat, ternyata Nabi ngangkat dari sujud sambil langsung manggil, "Mana kayak Abdurrahman? Ada apa ya Abdurrahman?" Loh, sudah ketahuan yang buntuti Abdurrahman bin Auf. Inilah arakum min wara'i dhahri. Akhirnya ditanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakum quluban, hatinya mereka, al-imanu yamanin, iman itu di penduduk Yaman, wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah ada di penduduk Yaman, ilmu hikmah ada di penduduk Yaman. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakum ahlul Yaman, kalian didatangi penduduk Yaman. Dulu itu ada sahabat utusan-utusan. Ba'dane Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersiar kabar ada Nabi. Akhirnya orang-orang kepingin lihat. Ba'dane lihat ada yang iman, macam-macam dari berbagai tempat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah di Mekah itu sudah tersiar ada Nabi justru
termasuk dari musuh-musuhnya Nabi. Ketika musim haji ada Abu Lahab, ada musuh-musuhnya Nabi. Jangan percaya, kalian kalau masuk Mekah jangan cari yang namanya Muhammad. Jangan mau kalau diajak omong Muhammad. Kalau kalian diajak omong Muhammad harus jauh-jauh. Dia tukang sihir, dia gila. Akhirnya malah tahunya dari musuh-musuh. Ada orang dicaci malah jadi hikmahnya tambah terkenal. Karena kalian nisbatnya sama orang yang nggak tahu, malah biar nggak tahu itu lo selamat. Soalnya kalian santri ngerti ini jadwal pondok tok misal, malah jangan ke alun-alun, ada band, ada artis, ada apa ngangkat jadi imam di kaume, termasuk dari Yaman. Waktu dari Yaman yang datang itu Asy'ariyin. Asy'ariyin itu kaumnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, kabilah Asy'ariyah. Akhirnya ketika kabilah Asy'ariyah itu sama rombongannya Abu Musa al-Asy'ari datang, Nabi senenge luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Kalian didatangi ahli Yaman. Seneng disambut sama Nabi. Kalau lainnya ya disambut, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai muji-muji cuma ahli Yaman. Hum araqu afidatan, mereka yang paling lembut fuadnya. Fuad itu hati. Kalau kamus fuad, al-qalb hati sama. Al-qalbu hati, fuad hati. Hum araqu afidatan, mereka yang paling lembut fuadnya. Fuad itu ada yang mengatakan hati jadi hasilnya semua ilmu-ilmu yang sudah di dalam hati. Walhasil semua ilmu jadinya i'tiqad sampai dhann itu ya qalb, ilmu ya qalb, syak ya qalb, waham ya qalb, kidzib ya qalb. Tapi kalau sudah diimani, sudah diyakini ilmu-ilmu yang yakin, akhirnya buah dari yakin itu jadilah i'tiqad akhirnya dipegang kenceng lah, yang megang kenceng di dalam hati ini fuad. Ya, araqu afidatan, yang paling lembut fuadnya. Kalau fuad lembut, mudah iman, mudah dia itu nerima nasihat. Imannya di nasihati sedikit langsung imannya kebak. Masya Allah, ahlul Yaman. Tapi ini imannya fuate itu enggak araqu afidatan, tapi aghladu misal, sangat tebal hati fuadnya, nasihat sampai Nabi, sampai dikirim Nabi 2 kayak Bani Israel. Iman angele luar biasa. Tapi kalau araqu afidatan baru didengar ke satu Quran, satu ayat, dinasehati Nabi, dan paling lembut hatinya, paling lembut menerima nasihat, paling lembut qulub, termasuk wadah umum ketimbang fuad lebih khusus dalam hati. Wa alyanu quluban, lebih lembut hatinya, lebih lembut artinya nerima quluban, mereka yang lebih lembut fuadnya, lebih tipis fuadnya dan lebih lembut hatinya. Itu jadi kebanggaan ahlul Yaman. Akhirnya ahlul Yaman itu mereka banyak kita temukan para aulia ahlul Yaman, para salihin ulama ahlul Yaman. Al iman Yamanin, mudah iman mereka. Hikmah Yamaniyah, hikmah ada yang menakwili hikmah itu ilmu ma'rifat billah. Itu Yamaniyah ada di ahli Yaman.
Makanya banyak aulia, banyak solihin, ulama, ahlul Yaman. Ini fadilahnya ahlul Yaman. Lah ini boleh bangga ini guys. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyebut-nyebut al-iman Yaman, wal hikmah Yamaniyah, wal fiqhu Yaman. Pemahaman agama ada di Yaman. Banyak para ulama, para aulia, para solihin itu ahlul Yaman. Paling aulia yang awal kali disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwais al-Qarni, ahlul Yaman. Ya'ti alaikum Uwais min Murad min Yaman. Akan mendatangi kalian Uwais dari Bani Murad, dari Bani Qarn, dari Yaman. Dia punya ibu, huwalaha lahu ummun huwalaha barron. Dia punya ibu, dia bakti sama ibunya. Uwais al-Qarni, hatinya lembut, ahlul Yaman termasuk. Bangga ya, jadi ahlul Yaman bangga. Yaman itu daerah mulai laut Merah sampai Oman, perbatasan dengan Oman. Hijaz itu artinya Mekah, Madinah. Perbatasan sama Hadramaut itu Yaman. Ya sudah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada daerah-daerah yang kayak daerah ini negeri Yaman, ini negeri Oman. Sudah ada nama-nama sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'bah Yaman itu sebelah kanannya, sebelah asli Yaman. Termasuk Abul Arab, termasuk leluhur orang Arab, orang Yaman. Arab asli di Yaman. Orang Ansar yang bela Nabi di Madinah, Quraisy, semua Arab. Arab artinya semua yang keturunannya Nabi Ismail itu Arab. Keturunannya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ibrahim, ada yang Bani Ismail menurunkan seluruh orang Arab. Enggak cuma Quraisy, enggak cuma Ansar, enggak cuma Muhajirin, enggak cuma Yaman, semua. Keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak nurun iman sama Nabi. Di antaranya dakwah di Yaman, di antaranya Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan ke Yaman, Mu'ad bin Jabal ditugaskan ke Yaman, Abbad bin Bishr ditugaskan ke Yaman, bahkan makamnya Abbad bin Bishr di Hadramaut. Ada makamnya para sahabat banyak. Sahabat Nabi yang dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Gak perlu bentrokan ketika dakwah, soalnya mereka sudah menyediakan. Ada di orang Yaman, yakni ilmu tentang syariat dan ilmu tentang ma'rifat billah ada di orang Yaman. Rawahul Bukhari Muslim an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Ittaqullah, takutlah menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Wa'dilu, tambahan tugas. Ba'dane taqwallah, tambahan tugas. Wa'dilu, dan adillah kalian wahai para orang tua fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ceritane dulu iku punya bapak anak Bashir iku ngasih Nu'man kebun. Padahal anaknya Bashir selainnya Nu'man banyak, tapi yang dikasih sama Bashir kebun cuma Nu'man bin Bashir. Akhirnya ibunya Nu'man bin Bashir, Bashir punya istri banyak. Akhirnya punya istri banyak, istri satu punya anak fulan, ini fulan. Akhirnya ketika mau ngasih Nu'man khawatir kalau saudaranya Nu'man dari lain ibu nanti protes, nanti gugat, nanti nggak percaya. Akhirnya ibunya Nu'man, ya Rasulullah, buat kesaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bashir, kau kalau ngasih Nu'man anakmu ini, jadikanlah buat saksimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar anak kita nanti takwa sama Allah. Wa'dilu fi auladi, sama
seperti kau kasih, lainnya juga kau kasih. Jangan ngasih yang satu tanpa ngasih yang lainnya, atau ngasih sesuatu yang lebih afdol ngalah ke yang lainnya. Jangan, sama. Artinya adil nggak harus sama-sama persis, nggak. Artinya adil di tempatnya yang pas, maksudnya di tempatnya yang pas. Tapi artinya kalau ngasih kepada satu anak, jangan sampai tidak ngasih kepada anak yang lain. Cinta sama Nabi.